para sponsor pun juga akan melihat. Mereka akan berhitung, semakin banyak supporter yang menonton, maka akan semakin bagus untuk promosi mereka. Jadi masih tetap akan menunjukkan tanggung jawab bahwa semua ini adalah kesalahan supporter. Naif banget tuh. Mungkin kalau orang bilang ya ada yang pekok lah di situ. Halo sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Akhirnya, sepak bola Indonesia menjadi pembicaraan di tingkat dunia. Prestasi yang dibangun dalam sekejap mata tak pelak membuat mata banyak para pecinta olahraga ini melotot. Melotot ke arah negeri ini, melotot ke Indonesia. Bahkan dalam laga di sejumlah liga-liga Eropa pun nama Indonesia ikut dibicarakan. Sayangnya, sekali lagi sayangnya, pembicaraan itu bukan menyangkut prestasi hasil laga di lapangan hijau. Melainkan prestasi menyedihkan karena ada 133 nyawa hilang yang hilang sia-sia. Tewas sia-sia di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Sabtu 1 Oktober 2022. Peringkat pertama terkait dengan jumlah korban memang masih milik Peru. Itu terjadi ketika Estadio Nacional digelar laga Peru versus Argentina pada 1964 silam. Memang jumlah korban di stadion tersebut jumlahnya luar biasa. Ada 326 orang. Sementara di Indonesia, di Kanjuruhan, dalam pertandingan Liga 1 antara tuan rumah Arema FC yang menjamu Persebaya Surabaya. Dahaga 23 tahun Persebaya dibayar tuntas dengan skor 3-2. Entah bagaimana caranya, sejumlah penonton pun bisa memasuki lapangan hijau. Dalih yang selama ini dimunculkan adalah mereka ingin memberikan semangat. Mereka ingin memberikan apresiasi kepada para pemain, para pelatih Arema yang mungkin sedang bersedih hari itu. Hanya saja, tak pelak kehadiran segelintir supporter di lapangan hijau pun memicu ratusan orang lainnya untuk berbuat serupa. Akhirnya, aparat keamanan pun melakukan tindakan yang menurut kepolisian sudah sesuai prosedur. Puluhan gas air mata ditembakkan ke kerumunan yang membuat mereka kocar-kacir. Alhasil, 133 nyawa pun hilang percuma. Kalau menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo, pada Senin 10 Oktober 2022, memang penggunaan gas air mata bukan menjadi penyebab hilangnya nyawa para supporter tersebut. Dari penjelasan para ahli, dokter spesialis yang menangani para korban, tak ada satupun yang menyebutkan penyebab kematian adalah gas air mata. Penyebab kematian mereka adalah karena akibat desak-desakan kemudian terinjak-injak saat akan keluar dari pintu 3, 11, 13, dan 14. Bayangkan kalau kemudian gas itu dilepaskan dalam stadion yang penuh sesak penonton. Apa jadinya? Muncul kepanikan itu sudah pasti. Dan mereka akan mencoba mencari jalan keluar. Mereka akan berdesak-desakan. Mereka akan melihat di mana ada peluang, ada kesempatan untuk pergi, maka mereka akan pergi. Tujuannya adalah agar tidak terpapar gas air mata tersebut. Kondisi berikutnya, karena pintu stadion yang tidak mampu menahan ribuan penonton, sudah pasti akan timbul desak-desakan. Siapa yang kuat? Dia yang menang dan selamat. Sebaliknya, siapa yang lemah? Dia terinjak dan akhirnya kehilangan nyawa. Kalau kita bicara tentang gas air mata yang tidak mematikan, saya setuju. Saya sepakat dengan Pak Kadif Humas. Memang tidak mematikan, tapi cobalah kita berpikir, bagaimana kemudian orang yang terpapar gas air mata tersebut, kalau dia memiliki persoalan di dalam dirinya, dia punya masalah dengan paru-paru, kemudian terpapar sedemikian lama, itu adalah
hal yang bisa memicu, menjadi trigger, walaupun bukan penyebab utama. Terkait dengan senjata mematikan, jangankan gas air mata, pensil saja, pensil yang biasa kita buat untuk menulis, itu bukan senjata mematikan. Tapi dia bisa menjadi senjata mematikan di tangan orang yang salah. Padahal hanya sebuah pensil. Dia bisa berguna dan dia juga bisa menjadi senjata pembunuh. Bukan cuma polisi yang seperti buru-buru tak ingin dituding sebagai penyebab kematian ratusan supporter tersebut. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI pun tak ingin dikatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab. Mereka beralasan pihak penyelenggara lah yang harus memikul tanggung jawab itu. Bukan saya. Wong saya bukan penyelenggara kok. Itu barangkali kata PSSI. Selesai? Belum. Karena panitia penyelenggara pun menuding PSSI juga harus ikut bertanggung jawab. Menanggung beban tanggung jawab tersebut. Karena mereka lah satu-satunya lembaga organisasi bal-balan di Indonesia. Begitu juga dengan operator liga yang bernama PT Liga Indonesia Baru. Operator ini juga merasa bahwa mereka tidak bersalah di dalam poin ini. Kemudian, pihak lembaga penyiaran pun tak mau disalahkan terkait dengan jadwal pertandingan yang digelar pada malam hari. Mereka menyebutkan soal jadwal itu sudah ditetapkan PT Liga Indonesia Baru. Sehingga mereka tinggal mengikutinya saja. Bayangkan, kalau sudah demikian adanya, sebetulnya siapa yang harus diseret untuk mempertanggungjawabkan 133 nyawa yang hilang sia-sia di Kanjuruhan? Kasihan, sungguh kasihan mereka yang jadi korban karena keteledoran sesama. Persoalan memikul tanggung jawab, persoalan mendesak mundur dan sebagainya, cobalah kita berkaca kepada pelatih tim nasional, Sintayong. Dia terang-terangan bersedia untuk mundur dari posisi terhormatnya itu. Kalau memang orang yang membawa dia juga mundur. Dalam artian, dia memang tidak secara langsung terkait dengan hal tersebut. Tetapi sebagai orang yang memiliki adab, Sintayong pun akan berbuat secara ksatria. Tragedi Kanjuruhan sudah pasti mencoreng wajah Indonesia di kancah internasional. Padahal kita tengah berusaha keras mendongkrak prestasi tim nasional Indonesia ke tingkat dunia. Apalagi selama ini. Kita belum pernah mendengar prestasi Indonesia ya patut dibanggakan. Banyak hal yang membuat itu terjadi. Tragedi ini yang pasti membuat persepak bolaan nasional jatuh ke titik nadir. Tragedi mematikan sekaligus memalukan. Ini menunjukkan buruknya pengelolaan persepak bolaan nasional. Terutama manajemen pertandingan. Mereka seperti cuma menjual fanatisme demi cuan. Bukan hal baru. Bukan sesuatu yang baru kalau fanatisme berlebihan diperlihatkan para penonton terhadap tim kesayangan mereka. Dalam kamus mereka, sepertinya tidak boleh ada kekalahan dalam sebuah laga. Apapun harus menang. Tapi itu wajar lah, karena memang tuntutan supporter dimanapun itu pasti akan demikian. Dari tragedi Kanjuruhan, sebetulnya terungkap sejumlah fakta pengabaian akuntabilitas pertandingan, seperti jumlah penonton yang melebihi kapasitas. Waktu pertandingan yang tidak sesuai arahan pihak kepolisian. Penggunaan gas air mata yang tidak sesuai standar keamanan FIFA. Dan ada kekerasan oleh aparat, baik Polri maupun TNI. Polisi memang bertindak cepat, yaitu dengan mencopot semua komandan lapangan yang terlibat dalam peristiwa tersebut. TNI pun sudah melakukan penindakan terhadap prajurit yang terbukti melakukan kekerasan terhadap penonton. Ya, PSSI pun tumben-tumbennya langsung bersikap dengan menjatuhkan sanksi kepada Arema dan Ketua Panpel. Pemerintah, dalam hal ini Kemenko Polhukam, juga cepat tanggap dengan membentuk tim gabungan independen pencari fakta. Belum lagi sejumlah lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pun turun ikut menyelidiki, ikut cawe-cawe. Pokoknya lengkaplah semua unsur kementerian dan lembaga negara. Ya, tapi bagaimana ya? Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan pun seperti bergeming dengan desakan mundur puluhan ribu warga. Komite Wasit PSSI Ahmad Riyad terang-terangan membela bosnya dengan menyebutkan
bentuk tanggung jawab tidak harus mundur. Tapi dengan membuktikan mengubah PSSI menjadi lebih baik. Betul Pak, setuju. Saya sepakat dengan Pak Ahmad. Mundur adalah bukan bentuk tanggung jawab. Tapi mundur adalah persoalan etika, persoalan moral. Bayangkan ketika sebuah lembaga seperti PSSI, satu-satunya lembaga yang menaungi sepak bola nasional. Tapi ketika ada peristiwa seperti ini, justru mereka malah lempar tanggung jawab. Itu yang tidak boleh terjadi. Hanya orang yang memiliki tingkat keadaban tinggilah, moralitas tinggi, dan merasa bertanggung jawab untuk kemudian mundur dari arena. Ada satu hal yang menurut saya justru di luar nalar, di luar akal, yang menunjukkan bagaimana kemudian PSSI begitu panik untuk berbicara terhadap kondisi Kanjuruhan. Seusai PSSI dipanggil Komnas HAM, Kamis 13 Oktober 2022, ada pernyataan yang menurut kami, menurut saya mungkin juga menurut Anda, yang sangat memalukan. Karena Tuhanlah yang diajak untuk berkolaborasi di sini. Kalau kata Son Haji, anggota eksekutif komite PSSI, tragedi yang menyebabkan ratusan nyawa hilang itu memang tidak bisa dicegah. Karena itu merupakan kehendak Tuhan. Hello? Nggak usah bawa nama Tuhan lah Pak. Kalau Tuhan dibawa dalam kondisi seperti ini, semua akan selesai. Nggak usah lagi ada polisi, nggak usah lagi ada TNI. Karena memang Tuhan sudah berkehendak. Tetapi apakah demikian jawaban dari seorang yang terpelajar? Persoalannya adalah kesigapan dari PSSI dalam menegakkan aturan main. Saya mengambil contoh, ketua panitia penyelenggara itu kan pernah menjalani hukuman yang harusnya selesai pada 2030 mendatang. Kok bisa pada 2013 sudah diputihkan kembali? Padahal peristiwa yang menimpa dia itu bukan peristiwa yang main-main. Kenapa ini sampai terjadi lagi? Kenapa sampai akhirnya semua harus jatuh korban jiwa dulu baru kemudian berbicara. Udah gitu ngomongnya ngawur lagi. Penegasan Son Haji ini mengingatkan saya pada sebuah pertandingan tinju misalnya. Ketika ada petinju A dan petinju B di atas ring, saling baku pukul. Tapi ternyata petinju B itu pasrah saja, dihajar habis-habisan oleh petinju A. Tiba-tiba petinju B hanya bilang, biarlah hanya Tuhan yang akan membalas. Mungkin itu maksud Pak Son Haji, bahwa semuanya adalah kehendak Tuhan. Padahal Komisioner Komnas HAM, BK Ulung Hapsara, menyebutkan PSSI sebagai lembaga sepak bola tertinggi di Indonesia punya tanggung jawab penuh atas terjadinya tragedi kemanusiaan tersebut. Memberikan beban tanggung jawab tragedi Kanjuruhan kepada supporter karena sikap fanatik mereka jelas tidak akan menghasilkan rekomendasi perbaikan yang menyeluruh. Sebab justru supporterlah yang memberikan pemasukan pada klub sepak bola. Pengelola liga seperti PT Liga Indonesia Baru dan regulator PSSI, merekalah yang punya tanggung jawab paling besar karena mereka hidup dari sepak bola. Analoginya mudah saja. Tidak ada supporter, sepak bola akan hambar. Kita bisa bermain sepak bola, tetapi bagaimana kemudian sorak-sorai dari para penonton itulah yang akan memberikan nilai yang lebih. Para sponsor pun juga akan melihat. Mereka akan berhitung, semakin banyak supporter yang menonton, maka akan semakin bagus untuk promosi mereka. Jadi, masih tetap akan menunjukkan tanggung jawab bahwa semua ini adalah kesalahan supporter. Naif banget tuh. Mungkin kalau orang bilang, ya ada yang pekok lah di situ.